Rekan-rekan pers sekalian, selamat malam. Rekan-rekan pers yang saya banggakan dan saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan banyak terima kasih karena sampai hari ini, hari ke-97, rekan-rekan pers masih bersama-sama dengan kami, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika, khususnya untuk bidang kesehatan, kami ingin menyampaikan situasi terkini terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Mimika. Rekan-rekan pers, di hari ini kami menerima laporan dalam 24 jam terakhir dari Rumah Sakit Tembagapura, yang mana Klinik Kuala Kencana milik PT Freeport Indonesia telah melakukan spesimen terhadap 80 spesimen dan 1 spesimen dinyatakan positif COVID-19. Dengan diperiksanya 80 spesimen ini, maka secara keseluruhan spesimen yang sudah diperiksa hingga saat ini telah mencapai 3.651 spesimen, dan di antaranya 391 spesimen yang dinyatakan reaktif atau positif COVID-19. Angka atau jumlah spesimen yang positif ini sama dengan kumulatif kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika sejak tanggal 25 Maret tahun 2020. Oleh karena itu, jumlah secara kumulatif COVID-19 di Kabupaten Mimika dalam 24 jam terakhir telah mencapai 391 kasus. Dan kami pada kesempatan ini juga perlu melaporkan bahwa dalam 24 jam terakhir dilaporkan terdapat 322 pasien yang telah dinyatakan sembuh, atau dengan kata lain dalam 24 jam terakhir dari Rumah Sakit Tembagapura melaporkan ada 8 pasien COVID-19 yang sembuh. Sehingga secara kumulatif telah mencapai 322 orang pasien di Kabupaten Mimika yang sembuh dari penanganan COVID-19. Kami mewakili Ketua dan seluruh tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika menyampaikan terima kasih atas kerja keras tim medis, baik itu di Rumah Sakit Tembagapura, di RSUD Mimika, di Rumah Sakit Mitra Masyarakat, maupun tim medis lain yang masih bekerja sampai hari ini. Dengan bertambahnya 8 pasien yang dinyatakan sembuh, maka dengan sendirinya jumlah pasien COVID-19 dalam 24 jam terakhir yang masih dilayani atau diisolasi sebanyak 63 orang, di mana terdapat 32 orang yang masih diisolasi oleh tim medis di RSUD Mimika, dan 31 orang pasien COVID-19 yang masih diisolasi oleh tim medis Rumah Sakit Tembagapura. Kami pun bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan juga atas dukungan seluruh masyarakat Mimika, yang mana dalam 24 jam terakhir tidak dilaporkan adanya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Demikian pula di hari ini tidak dilaporkan ditemukan adanya orang yang ditetapkan statusnya sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP. Sehingga jumlah PDP sampai malam hari ini masih sama dengan situasi kondisi kemarin, yaitu tetap berjumlah 16 orang. Sementara untuk orang dalam pemantauan atau ODP, Rumah Sakit Mitra Masyarakat melaporkan adanya 3 ODP baru di hari ini. Sehingga
jumlah ODP yang masih ditangani kemudian dipantau hingga malam hari ini berjumlah 467 orang. Lain halnya dengan OTG. Di hari ini, OTG atau yang disebut dengan orang tanpa gejala, ditemukan ada 65 orang, di mana dari Rumah Sakit Tembagapura melaporkan ada 31 OTG yang sedang diawasi. Kemudian dari Puskesmas Bintuka ada 2 orang, dari Puskesmas Timika ada 1 orang, dan OTG yang terjaring dalam pelaksanaan penerapan adaptasi gaya hidup baru yang terpadu di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdapat 31 orang yang dinyatakan sebagai OTG setelah melalui pemeriksaan tes cepat antibodi atau rapid test. Sehingga dengan bertambahnya 65 orang OTG ini, maka jumlah OTG sampai malam hari ini telah mencapai 946 orang. Rekan-rekan pers sekalian, kami pun perlu melaporkan, sejak tanggal 11 lalu, pemeriksaan rapid test kepada para pelaku perjalanan yang hendak akan keluar dari Kabupaten Mimika hingga hari ini telah mencapai 2.605 orang yang telah dilayani. Dari jumlah tersebut terlapor 276 orang yang dinyatakan positif antibodi. Kami pun perlu menyampaikan bahwa dari 31 orang yang terjaring dalam pemeriksaan rapid test pada pelaksanaan pembatasan sosial diperluas dan diperketat, sebanyak 255 orang yang telah diperiksa, dan dari jumlah tersebut 31 orang yang dinyatakan antibodinya reaktif terhadap COVID-19. Tentu saja langkah-langkah yang akan kami lakukan, yaitu pertama, mereka ini dipantau untuk melakukan isolasi mandiri. Yang kedua, akan kami rujuk untuk melakukan pemeriksaan PCR sehingga bisa memastikan apakah mereka tertular untuk COVID-19 atau tidak tertular. Tentu saja gambaran ini menunjukkan bahwa semakin hari jumlah orang yang terpapar COVID-19 ini semakin banyak. Apalagi menunjukkan rapid test di semua titik, di semua kelompok umur yang terjaring, di semua lokasi, baik itu di fasilitas kesehatan maupun pada pelayanan-pelayanan kesehatan mobile, situasinya hampir sama. Ini memberikan gambaran bahwa semakin lama kita semakin rentan. Kalau kita ingat kembali bahwa kasus pertama COVID-19 di Mimika itu akibat pelaku perjalanan yang datang dari luar Kabupaten Mimika. Namun kondisi hari ini, kita pada akhirnya sudah hidup berdampingan dengan COVID-19 yang dibuktikan dengan pertama, adanya kasus-kasus transmisi lokal yang terkonfirmasi real-time PCR positif. Yang kedua, semakin lama terlihat bahwa antibodi COVID-19 yang merupakan salah satu indikator menjaring kasus, itu sudah merata, baik menurut kelompok usia, menurut suku, maupun status sosialnya. Oleh karena itu, kami berpesan bahwa menuju new normal nanti pada tanggal 2 Juli, jika keputusan dari Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika beserta seluruh anggota, Mimika masuk dalam masa new normal, kami berpesan agar masyarakat selalu menggunakan masker bila keluar rumah, kemudian sesering mungkin mencuci tangan menggunakan sabun,
di bawah air mengalir lebih kurang 20 detik. Yang ketiga, tetap menjaga jarak, baik menjaga jarak orang per orang, physical distancing, maupun menjaga jarak pada saat berada di tengah-tengah kerumunan orang atau social distancing. Dan yang terpenting adalah kita tetap menjaga atau melakukan pola hidup sehat dengan cara meningkatkan imunitas tubuh melalui istirahat teratur, makan makanan dengan asupan gizi yang seimbang, jangan lupa untuk melakukan olahraga, dan jika mengalami demam atau batuk atau pilek maupun sesak napas, jangan lupa untuk pergi ke fasilitas kesehatan terdekat, atau juga bisa menghubungi call center Public Safety Center 119. Kami pada kesempatan yang baik ini kami berpesan bahwa di masa new normal nanti yang akan dilakukan secara terus-menerus oleh bidang kesehatan, yaitu deteksi, tracing, dan isolasi, atau kami singkat dengan 3C, deteksi, tracing, dan isolasi. Gunanya untuk mencari kasus, kemudian melakukan tata laksana sesuai dengan pedoman Kementerian Kesehatan RI, dan setelah itu melakukan isolasi. Isolasi yang akan kami lakukan adalah isolasi mandiri, dengan pertimbangan yaitu pertama, pengawasan yang dilakukan kepada mereka yang terkonfirmasi COVID-19 akan jauh lebih efektif apabila diawasi oleh keluarga. Yang kedua, sudah pasti dukungan psikososial dari keluarga dan juga masyarakat kepada mereka yang terkonfirmasi COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri itu akan jauh lebih bermakna dibandingkan mereka yang diisolasi di tempat-tempat isolasi terpusat. Jadi pendekatannya lebih ke arah psikologis. Kita tahu bersama bahwa isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang mudah. Namun kita harus mencoba agar isolasi mandiri khususnya buat pasien COVID-19 yang tidak menunjukkan gejala. Tetapi isolasi yang di rumah sakit masih tetap menjadi bagian terpenting dari tata laksana pasien COVID-19, secara khusus bagi pasien COVID-19 yang memiliki gejala baik itu sedang hingga gejala yang berat. Oleh karena itu, dalam kesempatan di malam hari ini, tentu saja kami berpesan kepada seluruh warga masyarakat Mimika, kami mohon untuk tetap bisa bekerja sama dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika agar selalu melakukan protokol kesehatan. Kita tahu bahwa di malam hari ini angka reproduksi efektif COVID-19 di Mimika ada di bawah angka 1. Artinya tidak berpotensi untuk memberikan penularan kepada siapapun. Tetapi kita tidak boleh lengah karena penularan COVID-19 di Mimika ini terjadi pertama pelaku perjalanan. Kondisi hari ini seluruh penerbangan telah dibuka. Kita tahu bahwa pelaku-pelaku perjalanan hampir sebagian besar datang dari daerah-daerah yang hari ini merupakan wilayah dengan masalah COVID-19 yang tertinggi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Timur, terutama kota Surabaya dan Surabaya Raya, kemudian Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, terutama kota Makassar. Semua penerbangan datang dari wilayah-wilayah ini. Kondisi hari ini saja tanpa adanya penerbangan, COVID itu sudah ada bersama-sama dengan kita. Bagaimana jika para pelaku perjalanan yang hendak terbang kebetulan saja masa inkubasinya kurang dari 7 hari?
dengan rapid test kemungkinan akan tidak terdeteksi. Apalagi hampir sebagian besar, boleh dikatakan data kesehatan menunjukkan lebih dari 80% pasien COVID-19 tidak menunjukkan gejala. Dan sangat berpeluang untuk pelaku perjalanan ini akan bisa terdeteksi di Kota Timika. Oleh karena itu, kami sangat berharap mari laksanakan protokol kesehatan, kemudian kita jaga diri kita untuk tidak tertular. Kita semua memiliki peluang untuk terinfeksi karena kita adalah kelompok risiko di wilayah yang berisiko. Tapi mari secara bijaksana kita menjaga kelompok yang jika terkena atau kelompok rentan, jika terkena maka berpeluang untuk menjadi masalah kesehatan yang baru, karena kelompok rentan seperti lansia di atas 60 tahun, penderita yang mengalami gangguan fungsi hati, kemudian ada kelompok masyarakat dengan penyakit non-communicable disease atau penyakit tidak menular, seperti jantung, gangguan atau gagal ginjal, diabetes mellitus. Jika mereka terkena ini, maka akan memberikan dampak yang parah, terutama dapat meningkatkan angka kematian. Yang tidak kalah penting adalah pasien TB atau penduduk dengan TB. Saya pikir kita harus bijaksana, kita semua berisiko, tapi mari kita menjaga diri dengan melakukan protokol kesehatan agar kelompok yang rentan tadi tidak tertular. Demikian rekan-rekan pers, informasi terkait dengan perkembangan COVID-19 dalam 24 jam terakhir kami sampaikan. Kami mohon kerjasama yang baik dari para rekan pers untuk bisa menyampaikan ini kepada masyarakat. Satu hal yang kami harapkan yaitu ketika Mimika masuk dalam masa new normal, kami sangat berharap ada kebijakan pemerintah Kabupaten Mimika untuk menetapkan regulasi dalam rangka penerapan, pengawasan, dan juga tindakan tegas untuk seluruh orang di Mimika dalam hal penerapan protokol kesehatan di masa new normal. Yang kedua, terkait dengan jumlah rapid test saat ini, jumlah rapid test saat ini yang tersedia di instalasi farmasi kabupaten, stoknya masih tersedia 3.800. Dengan rapid test berbayar yang telah ditetapkan melalui peraturan Bupati kemarin, tentu saja rapid test yang dilakukan secara mandiri, biaya yang terkumpul itu akan dipakai untuk pengadaan rapid test yang dialokasikan untuk para pelaku perjalanan. Oleh karena itu, saya pikir sampai malam ini kami masih tetap melakukan pelayanan rapid test. Yang dibedakan adalah untuk pelaku perjalanan, penyediaan rapid test-nya menggunakan sumber pembiayaan dari rapid test yang berbayar, sementara untuk kasus-kasus ataupun orang yang akan melakukan perjalanan di dalam Kota Timika, misalnya pergi ke daerah-daerah terpencil, maka tentu saja tidak dipungut bayaran. Saya pikir dalam dokumen protokol kesehatan hari ini milik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika sudah mengatur terkait dengan siapa-siapa saja yang menjadi bagian daripada penerapan protokol kesehatan. Selain masyarakat, tetapi tempat-tempat usaha, baik itu pusat-pusat perbelanjaan, kemudian perhotelan, tempat rekreasi, rumah bernyanyi, karaoke, kemudian rumah-rumah ibadah. Jadi yang memang harus bertanggung jawab, ada 3 kelompok sasaran, yaitu pengelola, kemudian karyawan, dan juga pelanggan atau pengunjung.
Sementara untuk karyawan diberikan pelatihan dan juga pengendalian karena mereka yang langsung akan bertemu dengan para pelanggan. Protokol kesehatan yang dimiliki juga untuk mengatur bagaimana di tempat-tempat umum seperti pasar tradisional, kemudian moda transportasi seperti di angkutan umum, dan juga yang terpenting adalah di bandar udara dan juga pelabuhan laut. Sebenarnya secara terpisah beberapa sektor, baik beberapa sektor di Timika seperti pengelola pelabuhan laut maupun pelabuhan udara itu sudah punya protokol. Nah, memang yang harus kita tingkatkan perannya adalah dinas-dinas terkait. Misalnya kalau pasar tradisional, contoh pasar sentral, maka leading sektornya adalah dinas perindustrian. Demikian pula untuk pusat-pusat perbelanjaan. Kalau untuk moda transportasi, sampai hari ini yang sudah memiliki protokol adalah dinas perhubungan. Tinggal pada tanggal 2 Juli mendatang, hal ini pasti juga akan menjadi evaluasi dan fakta di lapangan serta standar penerapan protokol ini pasti saja kita akan menunggu arahan dan juga kebijakan daripada Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kalau penerapan protokol kesehatan di masa new normal, jika diatur dalam peraturan Bupati, maka sudah pasti, sudah barang tentu akan ada sanksi untuk mengikat semua orang, baik itu individu maupun secara organisasi. Sehingga nanti kita lihat pada tanggal 2 Juli mendatang. Kami pikir, kami dari bidang kesehatan akan memberikan data-data, jadi semua informasi untuk mengambil suatu keputusan langkah daripada pemerintah daerah yang harus dilakukan oleh tim gugus tugas harus berdasarkan data dan saintifik, situasi perkembangan global, kemudian nasional, provinsi maupun lokal yang ada di Timika. Jadi benar-benar kebijakan yang diputuskan itu bisa bersumber dari data-data dan juga fakta dari seluruh pihak terkait yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika.